Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama saya, Pak Adi Purnanugroho. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti seluruh pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang baru tentunya ya. Dan materinya apa? Kalian bisa simak langsung di buku kalian masing-masing. Nah, sebelum Bapak memasuki materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian pasti pernah yang namanya melakukan aktivitas menonton film ya nak ya, kemudian juga membaca buku atau bahkan juga mendengarkan musik. Pada saat melakukan aktivitas tersebut biasanya kalian akan terhibur ya, dan juga biasanya mulai menilai bahwa apakah karya tersebut, karya yang sudah kalian tonton, baca ataupun dengar, apakah sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Biasanya kalian sudah bisa langsung menilai bahwa apakah karya tersebut layak untuk dikonsumsi ya, layak untuk ditonton dan sebagainya ataukah tidak. Nah, nanti pada pelajaran kali ini kita akan belajar berkaitan dengan itu semua ya. Nah, kita akan belajar mengenai teks ulasan. Nah, pengertian dari teks ulasan itu apa sih nak? Ulasan adalah yang biasa kita kenal juga sebagai resensi ya, atau bahasa populernya biasanya dikenal dengan review. Nah, teks ulasan ini adalah teks yang dihasilkan berdasarkan dari hasil penelitian, hasil sebuah analisis atau juga hasil penilaian ya, yang kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk teks. Teks ini biasanya berisi tentang bagaimana kita bisa menilai apakah produk atau karya tersebut memiliki kelebihan atau tidak. Seperti itu. Tujuannya agar nanti calon pembaca atau calon penikmat karya tersebut mengetahui bahwa apakah karya tersebut layak untuk dinikmati atau layak untuk digunakan. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai teks ulasan ini, Bapak akan menjabarkan tujuan dibuatnya teks ulasan. Nah, di sini Bapak membaginya menjadi 4 ya nak ya. Yang pertama, bahwa tujuan dari dibuatnya teks ulasan adalah memberikan informasi kepada calon pembaca atau penonton mengenai apa saja yang terkandung di dalam karya tersebut ya. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan dari dibuatnya teks ulasan memberikan gambaran ya bahwa apakah karya tersebut memiliki kelebihan atau kekurangan agar nantinya calon pembaca atau calon penonton bisa menilai ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuannya memberikan kemudahan ya atau membantu kepada calon pembaca atau penonton untuk mempermudah memahami keseluruhan isi kandungan di dalam karya tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran atau pandangan kepada calon pembaca atau calon penonton mengenai karya tersebut ya. Apakah nantinya akan ada perbedaan antara satu karya ini dengan karya yang lain, sehingga nantinya calon penonton atau calon pembaca bisa memilih mana yang mereka anggap layak untuk dinikmati. Nah, itu adalah tujuan dibuatnya teks ulasan. Baik, selanjutnya agar kalian lebih mengetahui bahwa apakah teks yang kalian baca tersebut merupakan teks ulasan atau bukan, di sini Bapak akan memberikan ciri-cirinya ya. Di sini Bapak membaginya menjadi 3. Nah, dari ciri-ciri ini nanti kalian bisa mengetahui dan bisa menentukan bahwa teks tersebut adalah sebuah teks ulasan. Yang pertama, ciri-ciri teks ulasan itu biasanya mengandung atau memiliki struktur yang membangunnya ya. Struktur dari teks ulasan terdapat ada 5 bagian ya. Yang pertama berupa judul atau identitas karya, yang kedua yaitu berupa orientasi, yang ketiga berupa tafsiran, yang keempat berupa evaluasi, dan yang terakhir berupa rangkuman atau simpulan. Nah, jika kalian mendapati suatu teks yang mengandung struktur tersebut, maka bisa dikatakan teks tersebut merupakan teks ulasan. Kemudian yang kedua, teks ulasan biasanya berisi mengenai opini ya, opini seseorang terhadap suatu karya. Dan tentunya opini tersebut merupakan opini yang objektif, artinya opini atau pendapat yang tidak dibuat-buat. Tujuannya ya tentunya agar memberikan gambaran penilaian kepada orang lain atau calon pembaca atau calon pembeli atau calon penonton ya.
Kemudian yang terakhir, bahwa teks ulasan ini biasanya dikenal dengan nama lainnya resensi, ya. Itu adalah 3 ciri teks ulasan. Jadi jika ketiganya ini ada dalam suatu teks, maka teks tersebut bisa dikatakan sebagai teks ulasan. Baik, perlu kalian ketahui juga di sini bahwasanya teks ulasan juga memiliki jenis-jenisnya, ya Nak ya. Di sini Bapak membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Apa maksudnya? Teks ulasan informatif adalah teks yang berisi informasi secara keseluruhan mengenai suatu karya. Yang kedua yaitu teks ulasan deskriptif. Apa itu teks ulasan deskriptif? Sesuai dengan namanya, bahwa teks ulasan deskriptif ini adalah teks yang mendeskripsikan keseluruhan isi dari teks tersebut, ya. Biasanya yang dideskripsikan berupa karya sastra. Kemudian yang terakhir yaitu teks ulasan kritis, ya. Teks ulasan kritis ini juga berisi mengenai kritikan-kritikan terhadap suatu karya. Ya, tentunya kritikan ini sesuai dengan sudut pandang dari penulisnya, seperti itu. Nah, itu merupakan jenis dari teks ulasan. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih mengetahui gambaran secara persisnya seperti apa bentuk dari teks ulasan, berikut ini Bapak akan menampilkan contoh dari teks ulasan.